Ya pemirsa, akibat banjir, ribuan titik jalan berlubang di Jakarta mengancam keselamatan pengendara. Pemprov DKI mengklaim telah menambah 6.000 lubang di jalan. Dan berikut laporan dari jurnalis iNews Anissa Rizkia dari Penjaringan, Jakarta Utara. Pemirsa, pantauan dari sejumlah jalan yang rusak akibat kerap dilanda banjir, ini salah satunya di tempat saya melaporkan yaitu di Jalan Mitra Bahari, Jakarta Utara. Kalau saya bisa aja kamera saya Muhammad Khairuddin bisa menunjukkan kepada Anda, ini merupakan titik terparah yang mana tidak hanya berlubang namun juga ambles sehingga jalur air ini nampak dari atas permukaan jalan raya. Ini tentunya sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini. Kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat, sehingga itu mengakibatkan jalanan di sini sering ambles. Dan tidak hanya di tempat saya melaporkan, namun di sejumlah titik terdapat lubang-lubang yang kalau hujan deras mengguyur kawasan ini maka akan terjadi kubangan-kubangan yang tentunya dapat menghambat laju kendaraan para pengendara yang melintas. Selain itu juga memang dari pihak pemerintah telah menerjunkan beberapa tim dari Dinas Bina Marga, sarana prasarana kelengkapan jalan untuk memperbaiki beberapa kerusakan, namun sampai saat ini hanya untuk kerusakan yang ada di trotoar saja yang sedang dilakukan perbaikan. Untuk jalan yang ada di tempat kami melaporkan, ini masih belum adanya tanda-tanda perbaikan. Tentunya warga dan juga para pengendara yang kerap melintas di kawasan ini berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan secara total, dan itu menjadi harapan kita bersama-sama. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan untuk Anda. Menyalakan mobil saat kopling masuk Gigi 1, mobil yang dikendarai gadis remaja terjun ke sungai. Pengemudi mobil berhasil diselamatkan warga. Ratusan warga dihebohkan dengan peristiwa sebuah mobil milik remaja putri yang terjun ke sungai ke Kalimati, Kecamatan Kencong, Jember. Kejadian bermula ketika pengemudi mobil hendak bekerja malam hari. Saat mobil di-starter di dekat sungai, kondisi persneling masuk Gigi 1 hingga mobil terjun ke sungai. Beruntung sungai tersebut tidak terlalu dalam sehingga korban berhasil diselamatkan. Itu mau berangkat kerja, mau nyetarter mobil, nggak tahu kalau prosnelnya Gigi 1 itu masuk. Jadi waktu itu starter langsung loncat ke sungai Kalimeneng namanya ini. Rencananya mobil tersebut akan dievakuasi Rabu pagi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai periksa dua penyidik Polsek Cilandak, Propam Polres Jakarta Selatan kini memeriksa perekam video dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan. Sebelumnya pelapor protes karena dalam BAP disebut ada barang bukti narkoba. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas gitu, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video yang viral saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada dua penyidik di sentra pelayanan kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika. Perekam sekaligus saksi kasus penganiayaan ini menduga adanya rekayasa dalam berita acara pemeriksaan yang membuat dirinya protes. Atas kejadian ini, kedua penyidik Polsek Cilandak, Aibda PD dan Aibda S, telah diperiksa Propam. Selain memeriksa kedua penyidik Polsek Cilandak, polisi pun tengah memeriksa S, perekam video dugaan kasus rekayasa BAP tersebut. Pemeriksaan S dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Saksi atau yang dimintai keterangan pada saat itu, di mana ketidakpuasannya itu kita dalam. Nanti baru kita kaitkan apakah personel ini kena disiplin atau kode etik. Apabila terpenuhi, kita tentu tidak lanjuti dengan sidang disiplin maupun sidang kode etik. Dari Propam juga nanti akan memediasi, mengkomunikasikan seperti tadi, ketidakpuasan itu di mana, miss-nya itu di mana. Jika hasil penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, kedua penyidik yang diduga rekayasa BAP tersebut akan diberi sanksi tegas oleh Propam Polri. Dari Jakarta,
Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan tersangka pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang menuntut Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwa Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa Rabu 4 Februari. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondoh, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polresta Tangerang Kota. Usai ditetapkan tersangka, Bahar bin Smith hari ini akan diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ismalia di sana. Ya, selamat siang Ismalia. Apakah pemeriksaan Bahar bin Smith sudah dimulai? Ya, selamat siang Sila dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini pendakwah Bahar bin Smith akan dilakukan pemeriksaannya untuk pertama kali sebagai kapasitasnya sebagai tersangka di Polres Metro Tangerang Kota, yang dimana sampai saat ini seharusnya agenda pemeriksaan dilakukan pada pukul 10, namun ini sudah pukul 11:16 Sila dan juga pemirsa. Sampai saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda kedatangan Bahar bin Smith maupun juga 3 tersangka lainnya ataupun kuasa hukumnya di Polres Metro Tangerang Kota, yang dimana kemarin juga dari kuasa hukum Bahar bin Smith ini menyatakan bahwa kliennya akan dengan kooperatif memenuhi panggilan polisi. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda kedatangan dari Bahar bin Smith dan juga tersangka lainnya. Zila dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Bahar bin Smith ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Januari 2026 lalu, yang dimana ini tersangka atas kasus pengeroyokan Banser, dan juga ini memang Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 tersangka lainnya. Jadi di kasus ini ada 4 tersangka, salah satunya termasuk Bahar bin Smith. Dan juga Bahar bin Smith ini dijerat pasal 365 KUHP yang merupakan pencurian dan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan. Sampai saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda, dan nanti jika sudah ada tanda-tanda Bahar bin Smith akan kami update kembali kepada Sila dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Sila. Baik Ismalia, selain Bahar bin Smith, apakah 3 tersangka lainnya juga diperiksa hari ini? Iya Zila, dari 4 tersangka ini memang semuanya akan diperiksa pada hari ini. Namun seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sampai saat ini kami masih belum melihat kedatangan dari keempat tersangka, termasuk salah satunya yakni Bahar bin Smith. Kami masih belum melihat tanda-tanda kedatangan ataupun mobilnya yang datang ke Polres Metro Tangerang Kota. Ini belum ada kedatangan, seharusnya jadwal pemeriksaan sudah dilakukan pada pukul 10, namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda kedatangan. Dan kami juga belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak polisi dan juga dari pihak Bahar apakah akan memenuhi panggilan pada hari ini. Namun kemarin memang pengacara dari Bahar bin Smith ini bilang bahwa kliennya akan dengan kooperatif memenuhi panggilan polisi. Kembali ke Anda, Zila. Oke, kita akan tunggu bagaimana update nanti. Terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Polres Tangerang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi seorang pria menendang kucing hingga mati di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah jadi sorotan. Selain menuai kecaman, pelaku terancam 1 tahun penjara dan denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono, Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi.
Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap owner dan juga oknum dari masyarakat yang menendang tersebut, dan saat ini sedang berproses dan kita masih menunggu perkembangan yang dari hasil pemeriksaan tersebut. Berarti masih pendalaman ya, Dari? Betul, saat ini masih pendalaman dan kami dari pihak kepolisian akan serius menangani ini semua dan kita turut prihatin terhadap peristiwa tersebut dan diharapkan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Kasus penganiayaan kucing ini jadi viral dan menuai kecaman. Beberapa hari setelahnya kucing ditendang pelaku akhirnya mati. Pelaku terancam disangkakan UU KUHP baru, yakni pasal 337 dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda senilai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Lubang raksasa meluas, Menara Sutet di Aceh Tengah dirobohkan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.